Cinta yang aku punya hanya Senang dan suka ya, salah satunya adalah Cinta dan Rahasia, kemudian Terserah, dan satu lagi Akhir Cerita Cinta. untukmu. Pertama adalah bicara manajemen waktu dan manajemen mengelola tim ya gitu, karena di belakang saya nggak cuma maksudnya nggak hanya saya, orang melihat Glenn Fredly di depan, tapi sebenarnya di belakang saya ada begitu banyak orang yang mensupport dan mendukung saya gitu. Mereka inklusif, artinya mereka nggak cuma ngomongin tentang Glenn Fredly aja gitu. Walaupun karya saya menjadi trigger buat mereka, tapi komunitas ini akhirnya semangatnya jadi semangat yang terbuka, dan justru saya bisa belajar banyak dari mereka gitu. Dan sebagai sebuah community, banyak hal yang networking yang didapat untuk kita bisa saling belajar satu dengan yang lain, termasuk saya juga belajar dari mereka. Dan menjagamu. Gue ada di sebuah generasi benar-benar peralihan antara analog ke digital. Gue di tengah-tengah. Jadi gue ngerasain betul perbedaan yang sangat signifikan sebagai seorang solis, peralihan antara era analog ke era digital. Itu udah satu hal yang sangat berbeda sekali gitu. Yang paling terasa signifikan artinya begitu masuk di era digital ini adalah dalam proses berkarya. Proses berkarya tuh semua jadi serba dipermudah, cepat, direct gitu. Artinya direct, teknologi mempermudah itu. Tapi ada yang bisa dibilang sebenarnya dalam musik dia nggak bisa tergantikan. Itu adalah human to human process gitu. Menurut saya ini nature-nya music itu memang dari awal adalah selalu dia harus punya satu, bukan inovasi gitu, tapi dia harus berkembang gitu. Artinya musik tuh dia nggak statis, dia dinamis gitu. Itu yang memang saya alami dari perjalanan karir saya gitu. Apalagi di hari ini musik itu dia fuse gitu, dia udah ketemu dengan berbagai macam, dia elektronik bisa ketemu dengan indigenous sound kayak, atau musik yang memang tradisional, dia macam-macam lah, pop ketemu rock, itu udah jadi fuse sekali gitu. Yang sekarang tantangannya adalah bagaimana membuat musik ini dia bisa membawa dampak yang seluas-luasnya lagi baik pendengarnya, maksudnya dua arah ya, antara penikmatnya maupun juga si kreatornya gitu. Karena konsekuensi dari tadi kembali lagi kemajuan teknologi ini adalah orang punya habit baru dalam menikmati musik. Nah, jadi otomatis inovasi itu menurut saya dasarnya tetap sama, bahwa biar bagaimanapun musik itu dia nggak bisa dilepas dari jiwa utamanya gitu ya. Artinya musik tuh dia berkembang berbagai macam, artinya teknologi mempengaruhi musiknya sendiri, tapi keramuan dalam konteks bermusik itu dia nggak akan pernah berubah gitu, tetap ada di situ. Nah, ada do re mi fa sol la si do gitu tetap ya. Artinya itu menjadi yang menjadi tantangan adalah bagaimana saya ngeliatnya lebih kepada industrinya gitu, bagaimana terutama di Indonesia. Kalau ngomong di Indonesia sendiri bicara tentang ekosistem, artinya dari dunia pendidikan, bagaimana mereka yang ada dalam dunia pendidikan musik itu bisa masuk dalam industrinya. Setelah lulus kuliah musik misalnya, dia udah bisa tahu, oh habis gue selesai kuliah musik, gue tahu nih gue mau kemana. Atau sebagai pencipta dia bisa merasakan royaltisnya, atau sebagai pelakunya, musisinya, dia punya tempat dalam konteks infrastruktur, dia bermain musik, dia ada tempatnya gitu. Dan itu menurut saya jauh lebih esensial gitu buat ekosistem di musik di Indonesia. Karena kalau ngomongin kreatif atau kreatornya gitu, itu nggak akan ada habisnya di Indonesia sih, karena tiap hari muncul yang datang atau memberikan link hanya untuk didengarkan ke saya tuh banyak banget.
2019 dan 2020 ada double album yang saya udah persiapkan gitu. Jadi 2019 ini saya akan rilis album, ibaratnya chapter pertamanya 2020 pas 25 tahun, nanti sebelum konsep besarnya ya saya akan rilis album yang double albumnya. Jadi di dalam dua album ini ada kolaborasi yang saya kerjakan, karena memang saya sangat meyakini bahwa nature-nya musik itu dasarnya adalah kolaborasi gitu. Tanpa itu sulit sekali, dia nggak bisa individual gitu. Makanya saya bilang musik itu nature-nya kolaborasi. Kembali lagi kayak misalnya teknologi, mungkin ya sekarang dikenal istilah 360 musician. 360 musician artinya dia jadi komposernya, dia jadi penyanyinya, dia jadi produsernya, dia jadi arrangernya, dia yang bikin videonya juga, terus dia yang publish juga. Artinya nggak salah, itu kemajuan teknologi. Tapi itu tadi menurut aku nature-nya musik adalah kolaborasi. Jadi dalam album pertama, album yang terbaru saya nanti 2019 maupun 2020, saya ada kolaborasi yang menurut saya sama bisa dibilang ikonik buat saya pribadi. Ikonik artinya saya bekerja sama dengan orang-orang yang dia punya expertise di ya sebagai artinya karakternya dia gitu, kemudian kemampuan dia, profilnya ya gitu, itu jadi penting buat saya berkolaborasi. Dan ini satu hal yang baru sih menurut saya, buat saya ya pribadi, karena ya nanti teman-teman tinggal nikmatin. Yang bisa saya bilang adalah rumusnya musik tuh, maksudnya bermusik tuh sederhana, simple aja. Artinya yang saya maksud simple adalah berkarya dengan jujur untuk bisa membuat karya tuh ya harus datang dengan sejujur mungkin gitu. Dan yang paling penting juga teman-teman harus percaya dengan apa yang teman-teman kerjakan. Dan saya ngeliatnya bukan klise, tapi dedikasi terhadap yang kita kerjakan itu penting banget. Karena nggak bisa ngerjakan sesuatu jadi kayak musiman gitu ya. Gitu. Artinya ya nggak apa-apa juga punya pilihan. Ada orang yang mempergunakan musik hanya untuk jadi misalnya milestone atau stepping stone buat ke tempat yang lain gitu, atau industri yang lain atau pilihan yang lain, nggak jadi masalah juga. Tapi buat saya yang ditanya, ya, saya memulai segala sesuatu dari musik, saya bisa bilang bahwa musik membawa saya bertemu dengan banyak hal. Dari musik saya bisa ketemu lain. Dari musik saya bisa ya bekerja sama gitu, artinya dengan banyak pihak gitu. Dan musik membawa saya ke banyak tempat karena satu tadi dedikasi gitu. Karena saya percaya sama apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat, dan I'm happy gitu ya. I love being as musician gitu. Kemudian ya melakukan itu bukan jadi rutinitas. Ruang kolaborasi itu bisa dibuka seluas-luasnya, terutama teman-teman yang baik yang baru memulai karirnya gitu, maupun ya sama-sama yang sudah established. Itu sih, dan saya melihat kekuatan musik Indonesia ada di situ sebenarnya. Pertama, saya pengen travel kembali ke belakang gitu. Terus yang kedua, saya dikasih kesempatan untuk bisa bertemu musisi yang pada saat saya kembali ke belakang saya nggak ketemu gitu. Artinya kolaborasinya saya bisa rekaman, bisa buat sesuatu dengan musisi tersebut. Yang ketiga, bebaskan si Jimmy. Ya ternyata begitu habis ketemu sama
Pertama si Dahlia anak mudanya, aduh yang ibunya saya lupa nih, Bu Yanti kalau nggak salah. Ya, perkaranya cuma sederhana. Smartphone. Artinya begini, orang nonton musik, yang selalu saya bilang pada saat dia pergunakan smartphone, fokusnya dia lebih ke smartphone-nya gitu, sehingga dia mau cari angle, fokus, sehingga dia lupa nih ada orang di belakang yang mau nonton juga gitu. Kalau dibilang pesan saya buat ibu-ibu itu, ya ibu-ibu itu mungkin cara berpikir yang sederhana bahwa saya pengen nonton musik, kalaupun saya mau merekam itu bukan tujuan saya. Yang satu lagi yang anak milenialnya, nah ini penting banget, gue mau ngambil angle gue di depan gitu. Jadi sebenarnya buat dua-duanya sih, nonton musik tuh paling enak menikmati, put down your smartphone gitu and enjoy the music. Sentimental pastinya Bandung tuh. Terus yang kedua, Bandung itu ya romantic, kota yang sebenarnya dia jadi kota bentuknya wujudnya berubah, maksudnya perkembangannya cepat di Bandung, tapi bisa dibilang Bandung tuh ya masih tetap punya romantisme yang sangat kuat gitu. Yang ketiga, kreatif, karena di sana kumpul orang-orang, ibaratnya teman-teman saya banyak orang-orang Bandung suruh tinggal di Jakarta, mereka mikir gitu, karena mereka punya nuansa untuk, saya juga penasaran, waktu itu saya sempat ke Bandung dan saya sempat agak stay lumayan lama di sana, guyupnya kuat banget kan, begitu kumpul proses kreatifnya tuh cepat banget, ini bisa begini, ini ada ini, saya bilang dinamikanya jauh lebih, walaupun saya besar di Jakarta tapi buat saya Bandung punya ya gudangnya orang-orang kreatif. Bearnya tuh si yang coklat, teddy bear, brown ya, satu kata, karena saya beneran, saya banyak banget yang DM saya, masa saya dibilang brown, tapi saya senang gitu. Ya udah, karena gara-gara saya waktu foto sama Brown itu, Kak Glenn brown banget, maksudnya beruang di belakang gitu. Saya pikir oke, ya ini antara komplimen atau ngeledek sih sebenarnya, it's okay gitu. Satu karena buat saya itu yang paling nempel sih. Brown itu simbol kehangatan. Bener gak sih? Kayaknya pengen dipeluk terus gitu. Bener gak sih? Iya gak sih? Kayaknya pengen gemes gitu. Coffee or tea? Tea. Beach or mountain? Beach lah. Full band atau akustik? Akustik. Karena ya udah nggak usah dijawab lah. Akustik bisa full band juga soalnya. Akustik karena saya main akustik juga bisa full band gitu. Stay at home atau go out? Stay at home. Jazz atau R&B? I love jazz. Piano atau gitar? Ini pertanyaan susah. Soalnya saya mulai semuanya dengan gitar. Karena piano dulu mau punya piano mahal banget. Dulu mau belajar piano saya harus ke sebuah tempat main piano, dulu belajar piano, belajar klasik, jadi habis dari sekolah klasik ketemu gurunya mau pulang ke rumah nggak punya piano, jadi mesti ke tempat, waktu itu saya pakai gereja saya untuk belajar piano dulu gitu, minta izin dulu gitu, baru besoknya baru bisa ngulang. Kalau di rumah ya udah enggak. Jadi makanya alat musik pertama saya gitar. Catchy lyrics atau soulful melody? Ini saya pikir yang lasting soulful melody. Sandi Sandoro atau Tom? Bah, ketawa banget nih. Oke, saya jawab atau.
Lagu patah hati atau jatuh hati? Patah hati kayaknya. Karena jatuh hati itu pasti, menghadapi patah hati itu nggak semua orang harus di encourage gitu untuk bisa keluar dari wilayah itu. Ya. Singing atau producing? I love producing sebenarnya. Ya. Karena after nanti masuk 25 tahun, kayaknya saya akan ada di belakang layar gitu. Jadi 25 tahun tuh kayak jadi penanda untuk saya jeda lebih banyak di belakang layar. Karena banyak yang saya kerjakan di belakang layar yang kayaknya butuh fokus. Masih tetap musik, bermusik sih tetap, ya, nggak bisa lepas gitu. Cuman kayaknya begitu masuk 25 tahun depan 2020, kayaknya saya harus agak mundur ke belakang untuk bisa dari hal-hal yang producing gitu, untuk menghasilkan apapun yang berhubungan dengan ekosistem musik sebenarnya. Hai sahabat Line di Bandung, gue Glenn Fredly akan hadir dalam Line Concert Bandung di Eldorado Dome tanggal 3 Agustus nanti. Ini merupakan kali keempat gue akan manggung di Line Concert. Kali ini gue akan menyajikan kolaborasi spesial dengan salah satu musisi handal Indonesia, yaitu Iga Masardi. Wow, saya baru tahu. Saya suka juga sama dia. Penasaran kan? Segera dapatkan tiketnya di bawah ini ya. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lengkap, kalian bisa add akun resmi Line Concert di Line dan follow Instagram Line di @line.indo. Mari bersama nikmati musik asik cara Line. Sampai jumpa.